Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kuliah metode penelitian. Materi hari ini kita akan memasuki bab tentang mengembangkan kerangka berpikir dan menyusun hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui, proses penelitian kuantitatif seperti digambarkan pada gambar ini. Kita sudah membahas tahap 1, pengamatan, tahap 2, pengumpulan data, dan tahap 3, menentukan masalah penelitian, yang diakhiri dengan membuat rumusan masalah. Rumusan masalah tidak lain adalah pertanyaan penelitian. Hari ini kita akan melanjutkannya dengan membahas kerangka teoritis dan menyusun hipotesis. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengenal ada 3 jenis rumusan masalah, yaitu rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah komparatif, dan rumusan masalah kausalitas atau asosiatif. Masing-masing rumusan masalah tersebut mempunyai bentuk kalimat tanya atau pertanyaan penelitian yang berbeda-beda. Kemudian saudara-saudara sekalian, kita sudah juga membahas tentang bagaimana menarik kesimpulan. Ada 2 pendekatan menarik kesimpulan, yaitu pendekatan deductive thinking dan pendekatan inductive thinking. Pendekatan deductive thinking adalah pendekatan menarik kesimpulan dari sesuatu yang sudah bersifat umum seperti teori, dalil, hukum maupun kultur untuk dianalisis apakah berlaku pada objek penelitian yang bersifat khusus. Atau dengan kata lain, deductive thinking adalah mempertanyakan apakah teori yang berlaku secara umum juga berlaku pada objek yang kita teliti. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa proses penelitian adalah dimulai dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan data awal. Berdasarkan pengamatan dan pengumpulan data awal tersebut, kita nanti akan mengetahui adanya masalah. Kemudian, jika peneliti tertarik terhadap suatu masalah, maka peneliti akan membuat sebuah rumusan masalah yang dituangkan dalam sebuah pertanyaan penelitian. Dari rumusan masalah tersebutlah akan kita ketahui apa variabel yang akan kita teliti. Sekali lagi, dari rumusan masalah tersebutlah akan diketahui apa variabel yang akan diteliti. Saudara-saudara sekalian, kita coba pahami dulu apa itu variabel. Variabel dapat kita definisikan sebagai atribut suatu objek yang bervariasi. Atau kita juga bisa mendefinisikan bahwa variabel adalah sesuatu yang akan diteliti yang nilainya atau value-nya bervariasi. Jadi ingat, variabel adalah sesuatu yang mempunyai nilai dan nilainya bervariasi. Nilai variabel itu ada 2 bentuk. Ada yang berbentuk kuantitatif, yaitu yang bisa diukur dalam satuan angka-angka, atau ada juga yang kedua bernilai kualitatif, yaitu berupa data-data non-angka. Saudara-saudara sekalian, untuk memperjelas apa itu variabel, saya ingin memberi contoh. Kita lihat contoh 1. Misalnya, sebuah produk model baru telah beberapa bulan diluncurkan oleh sebuah perusahaan. Manajer merasa perlu mengetahui perkembangan volume penjualan produk model baru tersebut. Maka, kalau dilakukan penelitian, rumusan masalahnya adalah bagaimana perkembangan volume penjualan produk model baru. Saya ulangi, rumusan masalahnya bagaimana perkembangan volume penjualan produk model baru. Kita ketahui bahwa rumusan masalah tersebut adalah rumusan masalah deskriptif. Nah, dari rumusan masalah deskriptif itu, kita mengetahui bahwa variabel yang akan diteliti adalah
volume penjualan. Karena pertanyaannya adalah bagaimana perkembangan volume penjualan produk model baru. Contoh 2, masih di contoh yang sama, masih di kasus yang sama. Sebuah produk model baru dikembangkan. Manajer merasa perlu mengetahui perkembangan volume penjualan produk model baru tersebut. Lalu, apabila dilakukan penelitian, muncul pertanyaan penelitian atau rumusan masalahnya adalah apakah terdapat perbedaan volume penjualan produk model baru dan model lama? Saya ulangi rumusan masalahnya. Apakah terdapat perbedaan volume penjualan produk model baru dan model lama? Jika pertanyaannya tersebut, kita ketahui maka pertanyaannya adalah pertanyaan komparatif atau rumusan masalah komparatif. Dan dari pertanyaan tersebut, dari rumusan masalah tersebut, kita ketahui variabelnya adalah sama, yaitu volume penjualan. Perhatikan contoh yang ketiga. Masih dengan kasus yang sama. Apabila peneliti merumuskan masalahnya atau membuat pertanyaan penelitiannya, apakah atmosfer toko dan promosi penjualan berpengaruh terhadap volume penjualan produk model baru? Maka diketahui dari rumusan masalah tersebut ada 3 variabel yang akan diteliti, yaitu atmosfer toko, promosi penjualan, dan volume penjualan. Kita ketahui rumusan masalah seperti ini dinamakan rumusan masalah kausalitas. Saudara-saudara sekalian, alur penelitian, terutama untuk penelitian kuantitatif, pada prinsipnya adalah untuk membuktikan apakah teori berlaku pada objek yang kita teliti. Oleh karena itu, alur penelitiannya dimulai dengan mengkaji teori, atau bahasa lainnya sering disebut kajian teoritis. Kajian teoritis membahas konsep-konsep, definisi, dan penjelasan tentang variabel yang akan kita teliti. Termasuk di dalamnya adalah indikator-indikator dari setiap variabel. Setelah kita memahami kajian teoritisnya, kita memahami konsepnya, definisi variabelnya, dan indikator-indikator untuk mengukur variabel-variabel tersebut, maka selanjutnya kita menyusun kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah yang membatasi sejauh mana atau apa yang hendak kita teliti. Isi dari kerangka berpikir tidak lain adalah teori yang akan dijadikan acuan oleh peneliti dan riset-riset sebelumnya sebagai pembanding yang merupakan bukti empiris. Berdasarkan teori-teori acuan dan riset-riset sebelumnya tersebutlah, maka selanjutnya disusun hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah dugaan peneliti terhadap apa yang menjadi pertanyaannya. Saudara-saudara sekalian, kita bahas satu persatu. Kajian teoritis. Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Definisi lain dari teori adalah sekumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antar beberapa variabel yang diobservasi. Teori adalah suatu konseptualisasi yang umum yang diperoleh melalui jalan yang sistematis. Singkatnya, teori adalah sesuatu yang sudah dianggap berlaku secara umum. Saudara-saudara sekalian, ketika kita membuat sebuah penelitian, maka peneliti harus mengkaji teori. Sebagai contoh di atas, contoh 3 tadi, kita mengetahui bahwa kita akan meneliti 3 variabel, yaitu atmosfer toko, promosi penjualan, dan volume penjualan. Maka yang harus diungkapkan sebagai kajian teori, atau apa yang harus dikaji dalam teori, tidak lain adalah
teori atmosfer toko, teori promosi penjualan, dan teori volume penjualan. Apa yang harus kita gali tentang atmosfer toko? Tidak lain adalah apa itu definisi atmosfer toko? Apa indikator untuk mengukur atmosfer toko? Bagaimana dampak dari sebuah atmosfer toko? Dan lain-lain yang semuanya terkait dengan atmosfer toko. Demikian juga dengan promosi penjualan, kita akan mengkaji tentang teori promosi penjualan, di antaranya definisi promosi penjualan, indikator promosi penjualan, dampak promosi penjualan, dan lain sebagainya yang terkait dengan promosi penjualan. Selanjutnya demikian juga dengan volume penjualan. Peneliti harus mengupas tuntas mengenai teori tentang volume penjualan, di antaranya definisi volume penjualan, indikator volume penjualan, dan lain sebagainya, semua yang terkait dengan volume penjualan. Saudara-saudara sekalian, mengapa kita memerlukan teori di dalam membuat sebuah penelitian? Fungsi teori ada 3 macam. Untuk menjelaskan, misalnya, mengapa jika besi dipanaskan akan memuai? Maka teori dapat menjelaskan pemuaian yang terjadi karena apa? Meramalkan, jika dipanaskan hingga 80 derajat, berapa pemuaiannya? Teori dapat meramalkan seberapa banyak pemuaian yang terjadi. Dan untuk pengendalian, misalnya, berapa jarak sambungan rel kereta api yang paling sesuai dengan iklim di Indonesia, sehingga perjalanan kereta api tidak terganggu oleh sambungan rel yang memuai akibat panas matahari. Nah, itulah fungsi-fungsi teori. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, di dalam riset, ya, fungsi teori adalah untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel yang akan diteliti. Misalnya, kalau saudara-saudara meneliti tentang atmosfer toko yang tadi sudah disebutkan, maka saudara-saudara tidak perlu meneliti, tidak perlu mengupas tentang teori yang lain-lain selain pembahasan tentang atmosfer toko. Saudara tidak perlu membahas tentang teori perusahaan dagang, saudara tidak perlu membahas tentang harga, tidak perlu membahas tentang bagaimana membuat pelanggan nyaman, dan seterusnya. Maka yang dibahas adalah tentang teori layout toko atau tata atmosfer toko, dan seterusnya. Ya. Yang kedua adalah untuk memandu, merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan tentang apa yang diteliti. Ketika kita menduga, tentu kita membutuhkan pedoman. Maka dengan mengacu pada teori tertentu, kita dapat membuat sebuah dugaan. Dan yang keempat, untuk menjelaskan hasil penelitian dan selanjutnya digunakan untuk memberi saran dalam upaya pemecahan masalah. Saudara-saudara sekalian, seperti yang tadi sudah disampaikan, apa yang harus diungkapkan di dalam membahas tentang sebuah teori? Yang harus kita uraikan tidak lain, setidak-tidaknya adalah definisi dari variabel yang diteliti, ciri, dimensi, dan indikator variabel, kedudukan variabel dalam teori, hubungan dengan variabel lain, sebab dan dampak variabel, hasil-hasil riset terdahulu tentang variabel. Jadi, saudara-saudara sekalian, teori adalah difokuskan untuk memahami sebuah variabel. Dari mana kita mendapatkan teori? Kita bisa mendapatkan dari sumber-sumber bacaan. Misalnya, buku-buku teks, kamus, ensiklopedi, jurnal ilmiah, dan laporan hasil penelitian. Kriteria sumber bacaan yang baik, 1, harus relevan. Artinya, cocok antara apa yang akan kita teliti dengan teori yang dibahas. 2, kelengkapan. Banyaknya sumber yang dikemukakan. Semakin banyak sumber literatur yang kita baca, tentu akan semakin melengkapi teori. Dan yang ketiga, kemutakhiran. Artinya, sumber teori yang digunakan harus yang terbaru. Saudara-saudara sekalian, setelah kita mengkaji teori, maka selanjutnya kita membuat kerangka berpikir atau kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran
merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis bagaimana pertautan atau hubungan antara variabel yang diteliti. Saudara-saudara sekalian, ketika kita akan membuat sebuah dugaan, maka kerangka berpikirnya harus jelas. Artinya, apa yang mendasari kita membuat dugaan tersebut. Dengan kata lain, kerangka berpikir yang baik adalah harus menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti dan ada teori yang mendasarinya. Kemudian, kerangka berpikir yang baik adalah mampu untuk menjelaskan apakah hubungan yang terjadi tersebut bersifat positif, negatif, ataukah hanya sekedar hubungan simetris. Saudara-saudara sekalian, kerangka berpikir seringkali dituangkan dalam bentuk diagram, yang tidak lain nama diagram tersebut adalah paradigma penelitian. Sebagai contoh, untuk masalah yang tadi kita sebutkan di atas, ketika kita meneliti bagaimana pengaruh tata letak toko dan promosi penjualan terhadap volume penjualan, maka paradigma penelitiannya bisa kita gambarkan seperti ini. Ada tanda panah dari tata letak toko terhadap volume penjualan dan tanda panah dari promosi penjualan terhadap volume penjualan. Inilah yang disebut sebagai paradigma penelitian. Saudara-saudara, di dalam membuat uraian tentang kerangka pemikiran, maka peneliti harus mencantumkan atau menuliskan teori yang dijadikan acuan dalam penelitian. Kemudian, konsep apa yang menjelaskannya, definisi dari variabel yang ditelitinya, serta disesuaikan dengan objek dan subjek penelitian. Kemudian, indikator-indikator yang digunakan sesuai dengan objek atau subjek penelitian, serta penjelasan yang terjadi yang merupakan hubungan antar variabel. Selanjutnya, saudara-saudara, setelah kita membuat kerangka pemikiran, maka kita dapat membuat dugaan. Dugaan tidak lain adalah hipotesis. Jadi, hipotesis adalah dugaan sementara terhadap hasil penelitian. Atau ada juga yang mendefinisikan, hipotesis adalah kesimpulan sementara atas masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji berdasarkan data hasil penelitian. Atau keterangan sementara dari suatu fakta yang akan diamati. Hipotesis yang baik harus menyatakan hubungan terhadap masalah penelitian. 2. Dinyatakan dalam kalimat yang jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode ilmiah. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana rumusan masalah, maka hipotesis pun ada 3 bentuk. Ada hipotesis deskriptif, ada hipotesis komparatif, ada hipotesis kausalitas. Hipotesis deskriptif menduga deskripsi suatu objek yang diteliti. Hipotesis komparatif menduga adanya perbandingan atau perbedaan 2 buah objek yang diteliti. Dan hipotesis kausalitas atau asosiatif atau verifikatif adalah menduga hubungan antara 2 variabel. Contoh, saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi contoh 1, kita mengetahui bahwa rumusan masalahnya adalah bagaimana perkembangan volume penjualan produk model baru. Maka hipotesisnya diduga rata-rata volume penjualan di setiap outlet mengalami peningkatan. Itulah pernyataan hipotesis untuk contoh 1. Untuk contoh 2, rumusan masalahnya apakah terdapat perbedaan volume penjualan produk model baru dan model lama. Jadi ini adalah rumusan masalah komparatif. Maka hipotesisnya pun adalah hipotesis komparatif. Diduga ada perbedaan volume penjualan antara produk model baru dan model lama. Jadi kita menduga adanya perbedaan. Kemudian contoh 3, rumusan masalahnya,
apakah atmosfer toko dan promosi penjualan berpengaruh terhadap volume penjualan pada produk model baru? Maka hipotesisnya, diduga atmosfer toko dan promosi penjualan berpengaruh terhadap volume penjualan produk model baru. Jadi, hipotesis tergantung pada rumusan masalah. Jika rumusan masalahnya deskriptif, maka hipotesisnya juga deskriptif. Jika rumusan masalahnya komparatif, maka hipotesisnya juga komparatif. Dan jika rumusan masalahnya kausalitas, maka hipotesisnya pun adalah hipotesis kausalitas. Pernyataan hipotesis bisa menggunakan kata diduga, bisa juga tanpa kata diduga. Contoh, jika menggunakan kata diduga, seperti yang contoh tadi sudah kita bacakan. Diduga rata-rata volume penjualan di setiap outlet mengalami peningkatan. Diduga ada perbedaan volume penjualan antara produk model baru dan model lama. Diduga atmosfer toko dan promosi penjualan berpengaruh terhadap volume penjualan produk model baru. Sementara itu, kalau kita tidak menggunakan kata diduga, maka pernyataan hipotesisnya langsung. Misalnya, rata-rata volume penjualan di setiap outlet mengalami peningkatan. Terdapat perbedaan volume penjualan antara produk model baru dan model lama. Atmosfer toko dan promosi penjualan berpengaruh terhadap volume penjualan produk model baru. Nah, saudara-saudara sekalian, demikianlah hipotesis penelitian. Jadi, untuk menyusun hipotesis, langkah-langkahnya adalah kita harus mengkaji dulu teorinya, kemudian kita membuat kerangka berpikir sebagai sandaran teori, dan barulah kita bisa menyusun hipotesis. Saudara-saudara, demikian kuliah kita. Untuk itu, selanjutnya, mohon dikerjakan tugas yang ketiga. Apa tugasnya? Berdasarkan rumusan masalah yang sudah saudara-saudara buat pada tugas kedua pekan lalu, tuliskan masing-masing pernyataan hipotesisnya. Saudara-saudara sekalian, demikian kuliah kita hari ini. Sampai berjumpa.